Dengan penduduk 250 juta jiwa, serta keanekaragaman budaya dan bahasa, Indonesia tentunya memiliki potensi luar biasa untuk menghasilkan karya sastra bermutu yang mampu menembus kancah dunia. Salah satu penulis Indonesia yang karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa asing adalah Eka Kurniawan. Novel Eka yang kedua berjudul Lelaki Harimau bahkan masuk nominasi anugerah buku paling bergengsi dunia dari Inggris, yaitu The Man Booker International Prize. Halo Eka, apa kabar? Kabar baik. Gimana? Senang sekali bertemu dengan Anda. Sama-sama. Ini saya baru selesai baca bukunya nih, Lelaki Harimau. Di sudut ruangan dekat jendela lantai 2, Eka Kurniawan tengah menjahit kata demi kata untuk novel barunya. Penulis berdarah Tasikmalaya ini belakangan namanya melambung karena menjadi orang Indonesia pertama yang masuk nominasi The Man Booker International Prize. Ini sebuah penghargaan bergengsi bagi penulis yang novel fiksinya pernah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Adalah Lelaki Harimau, novel kedua Eka Kurniawan yang diterbitkan pada 2004 di Indonesia dan dirilis dalam bahasa Inggris pada 2015. Novel Eka menjadi salah satu dari 13 nomine yang disaring dari sekitar 150 novel. Lelaki Harimau sendiri bercerita tentang kisah sebuah keluarga yang tak bahagia. Tokoh utama Margio memiliki ayah dan ibu yang tak pernah akur. Ayahnya kerap mengasari istri dan anaknya, sehingga ibu dari Margio pun akhirnya berselingkuh dengan majikannya, Anwar Sadat. Namun setelah mengetahui bahwa Sadat adalah hidung belang dan tak mencintai ibunya, Margio gelap mata dan membunuh Sadat dengan menggigit lehernya hingga putus. Ia mengaku bukan dirinya yang membunuh, melainkan harimau yang ada dalam tubuhnya. Dalam novel Lelaki Harimau, Eka menyentil dan mengingatkan sebuah nilai moral yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Kita tahu pembunuhan adalah sebuah kejahatan, sebuah crime gitu. Tapi kan kita juga selalu bertanya-tanya. Kadang-kadang kita merasa menerima sebuah pembunuhan. Oke, si orang ini yang jahat harus dibunuh gitu. Atau aku mengerti kenapa dia marah kemudian membunuh orang. Itu hal-hal moralitas seperti itu yang kemudian kita novel ini mencoba pertanyakan gitu. Penulis dan juga aktris Jenar Maesa Ayu mengaku tak kaget jika Eka masuk dalam nominasi The Man Booker International Prize 2016. Nggak tahu kenapa Eka selalu ingin menceritakan sesuatu hal dari satu perspektif yang tidak biasa, yang bukan manusia, yang alam gaib kah, binatang kah, benda mati kah. Saya pikir itu kekasannya Eka. Akhirnya kita selalu berpikir untuk tidak memandang remeh terhadap hal-hal yang sangat sederhana. Pria yang juga menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta ini baru saja merilis novel terbarunya yang berjudul O. Ia juga tengah menyiapkan novel selanjutnya yang rencananya akan dirilis 3 tahun mendatang. Aisyah Hairunisa, Jakarta. Eka, senang sekali berjumpa dengan Anda dan memang saya ini baru tamat ini buku yang ditulis oleh Eka dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sempat masuk ke dalam list Man Booker Prize untuk tahun 2016 ya, khusus untuk internasional ya. Wow, luar biasa karena Man Booker Prize itu adalah salah satu prize yang memang betul-betul sangat bergengsi ya, bukan saja di Inggris tapi di seluruh dunia. Sebenarnya perasaannya apa waktu itu ketika Man Tiger ini dalam bahasa Inggrisnya itu mendapat begitu banyak recognition atau pujian? Antara senang dan kaget juga sih karena saya pikir novel ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu sudah
sudah di luar ekspektasi saya. Saya membayangkan bahwa saya sudah senang bisa menerbitkan buku, bisa menulis, dan ketika ada kemungkinan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan terbit di Inggris waktu itu, saya rasa itu sesuatu yang ya buat saya sesuatu yang sangat besar sekali gitu. Artinya ada yang baca di luar bahasa Indonesia, di luar negara Indonesia gitu. Jadi bahkan sampai ketika masuk longlist Man Booker Prize itu sesuatu yang sangat mengejutkan karena saya pikir tidak ada bayangan ke sana sama sekali. Saya juga ikut senang karena memang tadi seperti Eka katakan kan tidak terlalu banyak buku-buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia ternyata diterjemahkan sehingga mendapat audiens internasional. Tapi kalau terkejut menurut saya nggak terlalu ya, karena setelah saya membaca ini, I think this is one of my favorite books gitu. Saya betul-betul merasa bahwa ini sebuah karya yang berbeda ya, yang luar biasa lah. Dan mengenai apa sih sebenarnya? Sebenarnya niat awalnya menulis semacam crime fiction, novel kriminal. Karena memang di sini ada pembunuhan. Ya, ada pembunuhan. Cuma saya ingin membuat sedikit perbedaan twist gitu, di mana pelaku dan pembunuhnya sudah diketahui bahkan sejak kalimat pertama. Dari kalimat pertama itu ya. Dan yang dicari adalah motifnya, tapi itu juga menjadi semacam tantangan karena ketika kita bicara tentang motif, kita bicara tentang ya background karakter masing-masing korban, pelaku, background sosial, setting, dan ya itu yang kemudian membuat novel itu seperti itu gitu. Ya, jadi memang kalau saya baca ini crime fiction itu terasa karena setiap susah untuk berhenti misalnya karena ada suspense-nya, elemen suspense-nya itu. Tapi dari segi alur, style yang dipilih serta arsitektur ya dari buku itu sendiri, berapa lama Eka memerlukan waktu untuk membuat semacam ininya lah alurnya itu? Menulisnya itu sekitar 1 tahun ya, karena sejak awal emang berniat ini novel kriminal yang sedikit berbeda di mana pelaku dan pembunuhnya sudah diketahui sejak awal, sudah terbayang bahwa untuk mencari motif mau tidak mau ini cerita akan mundur ke belakang gitu, akan melihat satu persatu karakter, hubungan relasi sosialnya, dan ya pada akhirnya akan berputar kembali ke kejadian sesungguhnya. Jadi sejak awal sudah terbayang bahwa arsitekturnya akan mundur ke belakang dan berputar ke depan kembali. Ada inspirasi dari buku-buku crime fiction yang lain? Ya ada sih. Pertama novel Dostoevsky, dia juga selalu ada elemen-elemen crime and punishment misalnya. Crime and punishment atau Brother Karamazov. Terus ada misalkan satu novela Garcia Marquez yang Chronicle of Death Foretold itu juga. Itu sebenarnya yang saya rasakan, ini mirip-mirip ya seperti Chronicle of a Death Foretold. Ya, dari arsitekturnya kurang lebih seperti itu, di mana ada satu peristiwa diceritakan ulang. Cuma kalau ini ditambahin ada elemen-elemen seperti mitologi. Terus yang satu hal yang saya ambil dari Dostoevsky adalah bagaimana karakter per karakter itu psikologinya dilihat satu persatu sehingga untuk membangun relasi di antara mereka. Dan menarik ya karena ada dinamika hubungan satu sama lain dan juga ini syarat dengan kekerasan dan juga dengan seks. Ya, bagaimana Anda menempatkan elemen-elemen ini sebagai bagian inti ya kalau saya lihat, tapi untuk juga menunjukkan dinamika atau hubungan yang tidak hitam putih gitu. Tidak ada yang 100% jahat tapi tidak ada juga yang 100% innocent gitu. Itu menarik ya. Saya belajar itu sebenarnya lebih banyak dari Dostoevsky, bagaimana dia selalu melihat orang, karakter per karakter, selalu logika apa yang dia lakukan tidak hanya timbul dari karakter dia, tapi juga dari hubungan dia dengan lingkungannya gitu. Dan jadi sangat psikologis. Psikologis. Nah, harimau dalam hal ini menarik karena yang melakukan pembunuhan katanya bukan saya, tapi ada harimau di dalam saya. Perlu kita baca lebih dalam atau bagaimana? Apalagi karena ini merupakan sesuatu yang tidak
tidak biasa lah. Apakah ada metafora di balik itu atau kita perlu bacanya seperti ya ini karena karya fiksi apapun sebenarnya boleh? Saya rasa dua-duanya boleh dilakukan, dalam arti itu bisa dianggap metaforik atau bisa juga ya apa adanya gitu. Karena sebenarnya selain novel-novel tadi yang saya sebut, novel ini juga ditulis karena semacam kekaguman saya pada dua novel Indonesia. Satu Manusia Harimau karya S.B. Chandra, dan satu lagi 7 Manusia Harimau karya Moting Gebuse. Jadi ini gabungan lah antara bacaan-bacaan saya yang zaman masih remaja dengan apa yang saya baca kemudian. Tapi kalau kita bicara mengenai metafora, kira-kira harimau ini simbol apa? Saya rasa bisa disebut sebagai simbol kemarahan, tapi juga pada saat yang sama, karena harimau di sini warnanya putih, selalu saya sebut putih seperti angsa gitu. Itu juga Ada seperti elemen kelembutan juga di situ. dan kemurnian, semacam apa ya, reaksi yang sangat murni gitu. Ketika novel ini hadir ya di Indonesia dan juga kemudian diterjemahkan dan sudah bisa dibaca di dunia internasional, itu kira-kira apa perbedaan reaksi atau respons dari pembaca dan kritikusnya? Pembaca Indonesia dan luar selalu sedikit agak berbeda gitu. Ketika novel ini di Indonesia, mereka lebih banyak tertarik kepada aspek-aspek psikologi, aspek kekerasan seksual seperti itu. Tapi ketika novel ini di luar, mereka membacanya lebih ke aspek mitologi, aspek sosial politik. Karena barangkali ketika itu dibaca oleh di Indonesia, aspek-aspek mitologi ini tidak terlalu menarik karena mereka mungkin kita udah terlalu terbiasa dengan hal itu. Kita tidak melihat itu sesuatu yang ajaib atau aneh. Tapi ketika di luar, mereka melihat harimau ini sesuatu yang sangat menarik. Mereka selalu bertanya, mempertanyakan, bahkan ada yang bertanya, ingin tahu lebih banyak tentang mitologi harimau di Indonesia. Dan ketika Anda misalnya diwawancara, di interview, dan banyak resensi ditulis mengenai buku ini, biasanya apa saja yang ditanyakan? Karena tidak sering ya dunia sastra yang internasional itu bertemu dengan penulis Indonesia, mungkin kecuali Pramudia ya, tapi kan Anda ini yang kontemporer adalah Anda itu sendiri ya. Apa kira-kira yang membuat mereka itu tertarik kepada tulisan Anda? Yang pertama tentu saja aspek yang saya sebut tadi, aspek mitologi. Mereka ingin tahu selain mitologi juga aspek-aspek kebudayaan Indonesia, karena mereka ketika membaca novel ini mereka merasa menemukan tidak hanya mitologi Indonesia, tapi juga ada pengaruh-pengaruh misalkan seperti wayang, bagaimana cara naratornya bicara, mereka merasa itu seperti dalang, meskipun ya buat saya tidak terlalu memikirkan itu ya, karena barangkali terlalu terbiasa gitu. Yang kedua aspek politik, karena mereka juga ingin tahu misalkan mereka misalkan apakah kisah tentang keluarga ini, dua keluarga ini juga, atau tentang kemarahan Margio ini juga metafor terhadap situasi politik di Indonesia, karena mereka mereka bisa aja menemukan bahwa novel ini terbit tahun 2004, hanya berapa selang tahun dari setelah reformasi gitu. Nah, jawaban Anda biasanya apa? Ya saya bilang mungkin saja waktu itu saya tidak memikirkan banyak hal tentang hal-hal seperti itu. Saya rasa sebagai penulis saya punya bahan-bahan tertentu, saya ingin mengolahnya menjadi sebuah cerita, ya pada akhirnya itu sebuah cerita gitu, dan kita bisa menafsirkannya dengan cara yang berbeda-beda. Memang biasanya kan pembaca terserah ya, mereka menafsirkannya seperti apa, karena ini menjadi kehidupan sendiri lah, di luar dari Anda sendiri sebagai seorang penulis. Tapi bagi Anda sendiri, buku ini sebenarnya apakah ada pesan tertentu atau apa sebenarnya yang menjadi tujuan, dan kalau dari segi jiwanya itu bagi Anda, apakah ada maksud ada satu hal yang ketika saya menulis novel ini yang memang sangat mengganggu sekali, ketika kita membaca kasus-kasus kriminal di koran. Pada dasarnya jauh daripada keinginan kita tahu untuk tahu tentang siapa pelakunya, kita selalu ingin apa sih motifnya gitu.
bahkan sampai sekarang kita kalau misalkan contoh kasus misalkan pembunuhan sianida gitu, ada tersangka, tapi kita Iya, pengen tahu itu bisa jadi novel yang iya, menarik ya mungkin untuk kenapa sebagai sih dia crime melakukan fiction. itu gitu, kenapa gitu. Dan saya rasa kenapa ini memang selalu menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, rasa ingin tahu kita terhadap jawabannya kenapa gitu. Dan ya saya rasa novel ini semacam ingin mencoba mencari kenapa kita begitu terobsesi dengan kenapa itu gitu. Enggak, artinya tidak hanya sebuah kejahatan hitam putih salah benar gitu. Di balik sebuah motif selalu kita pada akhirnya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia salah dia benar gitu. Karena motif itu yang membuat sesuatu bisa multi interpretasi. Iya, karena manusia itu sangat kompleks ya. Kita bukan apa tuh makhluk yang satu dimensi ya. Mungkin banyak sekali dimensi-dimensinya, dan di situ juga ada secara pribadi individu, tapi juga ada tekanan-tekanan sosial dan ekspektasi sosial. Nah, saya lihat Anda juga ada tertarik dari sosok perempuan di dalam cerita-cerita Anda seperti Beauty is Wound atau Cinta itu cantik itu luka, dan di sini juga ada beberapa yang sangat kuat ya karakternya perempuannya. Dan apa kira-kira peran dari keperempuanan ya dalam novel-novel yang Anda tulis yang sering sekali berkaitan misalnya dengan kekerasan, dengan seks yang mungkin tidak ada orang yang menganggap bahwa ini agak terlalu ya saya keras, rasa gitu. saya pada dasarnya di setiap novel saya selalu mencoba ingin setiap karakter itu muncul dengan sendirinya, baik lelaki maupun perempuan gitu. Saya rasa di novel-novel saya baik perempuan maupun lelaki ada perempuan yang kuat tapi juga ada perempuan yang lemah, dan begitu juga lelaki gitu. Artinya ya meskipun tentu saja selalu ada prasangka tertentu bahwa ditulis oleh penulis laki-laki selalu begini, akan selalu misalkan kenapa penulis laki-laki menonjolkan perempuan gitu, atau sebaliknya kenapa perempuannya semacam kayak di bawah bayang-bayang. Itu juga mungkin barangkali ada semacam prasangka seperti itu yang muncul, yang sehingga membuat saya ingin bahwa itu mereka hadir secara bersamaan gitu, baik lelaki maupun perempuan dengan kemanusiaan mereka masing-masing gitu. Nah, walaupun setiap novel itu akhirnya kan eksis sebagai sesuatu yang individu ya, yang unik dan terpisah lah istilahnya. Tapi selalu ada keinginan kita meletakkannya dalam konteks, apakah itu konteks susastraan atau konteks. Nah, saya lihat tadi kan ada referensi ke Dostoevsky, tapi yang saya baca mengenai resensi terhadap buku Anda sudah ada dibandingkan sebagai, kalau Latin American itu ada penulis yang namanya Borges, tadi juga Gabriel Garcia Marquez, dan juga mungkin kalau dengan Pramudia itu sendiri. Bagi Anda ini ada artinya perbandingan seperti ini, dan apakah memang menurut Anda ini tepat nih menggambarkan Anda sebagai seorang penulis? Iya, saya rasa perbandingan itu bisa dikatakan sesuatu yang menyenangkan atau juga menyebalkan gitu. Tapi ya buat saya sih itu saya terima saja, dalam arti bahwa ya saya tidak menutupi saya hidup dengan buku-buku mereka gitu. Artinya buku-buku mereka saya baca, Pramudia, Marquez, Borges. Jadi mungkin ada pengaruhnya itu secara saya rasa di bawah sadar paling tidak. Saya rasa bahkan tidak di bawah sadar, bahkan saya mencoba meniru teknik-teknik mereka. Bagaimana misalkan saya belajar misalkan dari bagaimana Marquez memetakan situasi sosial politik Kolombia di dalam novel-novelnya, yang saya mencoba melakukan hal yang sama, bagaimana sosial politik Indonesia dipetakan dan bagaimana itu diletakkan dalam sebuah cerita gitu. Saya rasa itu hal-hal yang ya kita bisa pelajari dari penulis lain gitu. Ya. Magic realism itu yang sering digunakan ya untuk mendeskripsikan karya-karya seperti Marquez dan juga Borges. Tadi Anda mengatakan ini crime fiction, tapi kalau dikatakan bahwa ini juga merupakan semacam magic realism sebagai genre? Sebenarnya bisa juga, karena magic realism itu kan pada akhirnya sekarang sangat luas sekali. Bahkan misalkan penulis-penulis kontemporer seperti Haruki Murakami juga dianggap magic realism. Padahal kalau kita lihat ya sangat jauh perbedaannya dengan misalkan Marquez gitu. Ya ketika ada elemen-elemen magic di sana dan ditulis dengan cara yang sangat realis, seolah-olah itu terjadi dengan apa adanya, orang akan cenderung mengatakan itu realisme magism. Dalam kasus novel-novel saya lihat bahwa itu muncul karena
Ya, saya sejak masa remaja sangat terpengaruh oleh cerita-cerita silat, cerita horor, dan saya mengkombinasikan itu semua, dan ya pada akhirnya ada elemen-elemen magic itu juga muncul gitu. Kalau dari segi style penulisan, penggunaan bahasa, kosakata, alur, pace dan lain sebagainya. Menurut ini saya tertarik dari mana pengaruhnya, atau apakah Anda conscious atau sadar dengan setiap kata yang dipilih, dengan setiap kalimat yang saya berusaha untuk sadar. Are you a craft gitu sebagai saya berusaha untuk seorang- sadar itu gitu. Artinya kalimat pertama saya tulis dengan penuh kesadaran, paragraf bagaimana bab per bab disusun. Ya itu sesuatu yang saya sadar saya lakukan. pemilihan kata-kata dan penggunaan dan kombinasi. Ya, tentu saja. Artinya saya rasa ya sebagai seorang novelis, meskipun dengan skup yang sangat lebar ya, misalkan 400-500 halaman, saya rasa novelis juga bekerja kurang lebih sama seperti penyair yang sangat concern terhadap kata, meskipun barangkali tingkat intensitasnya sedikit berbeda karena misalkan novelis menghadapi ratusan halaman, sementara penyair barangkali menghadapi puluhan baris gitu. Tapi saya rasa Anda sering mengedit, re-edit, menulis ulang. bahkan lebih sering menulis ulang, karena saya rasa tidak hanya bicara soal pilihan kata tapi juga irama, karena kalau misalkan sebuah karya ditulis selang-seling dalam jeda waktu yang lama, iramanya juga kadang-kadang tidak konsisten gitu. Saya lebih ketika misalkan saya sudah menulis dan saya merasa iramanya tidak jalan gitu, saya tulis ulang kembali gitu. Dengan tulis ulang, saya hafal adegan per adegannya, saya tulis satu persatu kembali. Oke. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa mungkin kita masalah kekerasan itu memang tertarik ya pada hal-hal seperti itu. Tapi ini pertanyaan klise misalnya. Inspirasinya biasanya dari mana untuk menciptakan novel-novel itu yang sehingga merasa bahwa ini butuh dilahirkan gitu, dan butuh ditulis? Sebagian besar sih dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi, meskipun saya biasanya tidak mengambil peristiwa itu apa adanya menjadi sebuah seperti sebuah berdasarkan kisah nyata, tidak. Jadi saya ambil satu dua peristiwa dan saya gabung dengan peristiwa lain, seperti misalkan ada satu peristiwa misalkan kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan gila yang diperkosa oleh pemuda gitu. Itu sangat mengganggu saya. Di masa remaja saya pernah mengetahui peristiwa itu, dan itu melahirkan misalkan novel saya yang ketiga yang seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, yang dibuka oleh adegan kurang lebih seperti itu. Dia barangkali aspek-aspek kekerasan ini terlalu terlihat di depan mata gitu, sehingga saya nyaris tidak bisa keluar dari itu. Menulis bagi Anda untuk apaan? Untuk diri sendiri atau dengan pembacanya jelas di depan mata? Saya rasa sih ada tiga hal yang paling penting kenapa saya menulis, dan saya rasa ini sadar tidak sadar saya rasa berlaku untuk semua orang. Pertama, kita menulis karena ingin mencatat sesuatu, karena memori manusia pasti sangat terbatas. Karena kita merasa kita maya, kita tidak kita makhluk yang tidak immortal lah. Yang kedua, setelah kita mencatat, kita juga kemudian ingin menyampaikan sebuah gagasan kepada orang lain, bahwa sebuah peristiwa yang kita catat kita tafsir menurut versi kita sendiri, kita ingin menyampaikan gagasan itu ke orang lain. Yang ketiga, tentu saja pada akhirnya ketika itu sudah menjadi gagasan, kita ingin membaginya karena kalau kita tidak punya keinginan untuk membaginya, kita tidak akan menerbitkannya. Hanya memikirkan. Nah, setelah dibagi itu biasanya jadi milik umum ya. Semua orang bisa memiliki opini sendiri, tafsiran sendiri, dan mungkin ya bisa katakan suka atau tidak, jelek atau peran kritik ya. Menurut Anda membacanya, Anda misalnya membaca, wah ternyata ada yang kritik yang bagus, merasa tersanjung, tapi tiba-tiba ada yang kurang bagus, merasa down.
Sejauh mana? Dulu barangkali ketika saya Mempengaruhi Anda. masih umur 20-an kadang-kadang terganggu oleh kritik yang pedas gitu kan, atau tersanjung oleh puja-puji gitu. Tapi kalau sekarang sih saya juga sangat senang membaca karya-karya kritik, nggak cuma kritik terhadap karya-karya saya, tapi juga ya semua karya. Saya suka baca esai-esai, apa kajian akademis terhadap novel apa gitu ya. Dan buat saya itu selalu menyenangkan karena mereka bisa melihat sebuah karya dari perspektif yang berbeda gitu. Artinya bahkan barangkali si penulisnya sendiri tidak memikirkan hal itu gitu. Dan ya saya selalu senang membaca kritik-kritik itu. Tentu saya, bagi saya kritik yang menarik atau tidak menarik itu lebih dibedakan oleh hal itu. Bagaimana misalkan seorang kritikus melihat Nyelaki Harimau dengan cara yang sangat kreatif, yang sangat menarik. Tapi kalau dia hanya sekedar bahwa opini subjektif, aduh ini nggak suka atau membosankan atau terlalu. Kalau itu sih buat saya ya udah lewatin. Oke, tapi seberapa penting ini saya juga bicara sebagai orang yang sangat menyukai buku dan sangat menyukai sastra. Tapi seberapa penting ya, karena kita lihat sekarang di dunia modern ini, Mbak, dengan internet, media sosial, di mana orang mungkin tidak terbiasa membaca, duduk berlama-lama, dan mereka kalau menulis mungkin hanya 140 karakter dan lain sebagainya. Masih ada tempat bagi sastra yang bermutu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa masih ya, dalam arti sebenarnya ketika kita bicara tentang problem-problem teknologi, orang sangat lebih senang baca yang singkat atau lebih senang berkomentar. Barangkali bagi saya sih sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu juga orang melakukannya, orang ngobrol di intercom misalkan zaman tahun 80-an atau hal lain ya. Tapi yang membuat itu sekarang terlihat gitu karena sosial media misalkan terakses oleh begitu banyak orang, sehingga hal-hal seperti itu muncul ke permukaan gitu, sehingga orang melihatnya, wah kenapa sekarang orang lebih senang baca yang singkat-singkat, padahal ya dari dulu juga banyak orang yang seperti itu. Iya, tapi mungkin pertanyaan saya lebih ke respect atau penghargaan terhadap sastra itu sendiri ya. Mungkin kalau sekarang mungkin kalau seorang mahasiswa mungkin belajar, orang tuanya ya lebih bagus misalnya kalau IT atau komputer atau supaya nanti bisa menjadi yang hal-halnya sifatnya praktis ya, insinyur kayak atau jadi banker dan lain sebagainya. Dan kesenian, kesastraan itu bukan dianggap sesuatu yang ada nilainya di masyarakat nih. Anda sendiri sebagai seorang penulis, orang yang berkutat dalam sastra, bagaimana menilai hubungannya kita dengan hal-hal yang sifatnya sastra yang memang sekarang saja misalnya untuk membeli buku ya, kalau di atas 100.000 tuh dianggap wah jangan nanti kemahalan, padahal mungkin satu secangkir kopi saja di suatu kafe ternama itu bisa hanya dua cangkir kopi gitu. Ini kan nilainya kan jadi aneh ya sebenarnya. Ya saya rasa itu sesuatu yang butuh kita yang butuh semacam pendidikan untuk membuat orang merasa bahwa ketika membeli sebuah buku sastra senilai 100.000 itu nilai yang didapat itu bisa jauh lebih daripada 2 cangkir kopi gitu. Artinya itu sesuatu yang kebutuhan itu yang yang tidak disadari orang karena barangkali juga karena aspek pendidikan gitu. Orang dari kecil tidak lebih ditonjolkan aspek-aspek praktis gitu, bagaimana kamu menghabiskan uang untuk sesuatu yang kamu merasa kenyang, yang efeknya lebih cepat gitu. Kamu beli pakaian langsung terlihat dipakai gitu, sementara kalau beli buku belum tentu dibaca sekali duduk dan begitu selesai dibaca juga belum tentu ada aspek yang praktis bisa dilakukan gitu. Membaca sebuah novel tidak seperti sering banyak pertanyaan gitu, apakah sastra bisa mengubah dunia? Ya saya bilang ya tidak juga gitu, tapi paling tidak bisa mengubah pikiranmu. Oke, mungkin apa sastra? Membaca bagi Anda itu apa? Apa manfaatnya? Apa
yang terjadi pada diri Anda misalnya ketika Anda paling tidak membaca sebuah buku yang sangat bagus gitu? Saya rasa yang paling fundamental dari sebuah membaca adalah ya seperti yang tadi saya bilang, dia mengubah pikiran kita. Dia setidaknya mengganggu pikiran kita, membuat kita mencoba melihat sebuah peristiwa atau sebuah kenyataan dari sudut pandang yang berbeda yang barangkali selama ini kita melihat dari satu sudut pandang. Ketika kita membaca dari sudut pandang penulis, dari sudut pandang yang beragam, kita mencoba melihat dari segala sisi gitu, dan saya rasa itu efeknya akan sangat besar bagi tidak hanya dalam tingkat yang abstrak buat peradaban, tapi dalam hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menciptakan misalkan sesuatu yang kita sangat urgen sekarang, toleransi misalkan. Bagaimana sebuah peristiwa kita bisa lihat dari berbagai sudut pandangan, kita bisa mengerti kenapa orang berpikir berbeda dari saya gitu. Artinya ketika kita mengerti kenapa orang lain berbeda, kita bisa sama-sama artinya kita berbeda tapi kita bisa saling saling menerima perbedaan itu gitu. Jadi bisa membantu juga membentuk karakter Anda dan cara berpikir. Ngomong-ngomong, Anda sendiri bagaimana latar belakangnya? Karena biasanya kalau orang yang suka baca buku, mungkin dia dilahirkan dalam lingkungan di mana akses terhadap buku itu gampang, atau nggak tahu ya, mungkin ini masalah ada yang nature, kita lahir dengan karakteristik seperti itu, tapi juga ada nurture di mana memang lingkungan kita mendukung misalnya ketertarikan kita kepada bisa dibilang sastra. tidak terlalu ideal juga sih, dalam arti saya saya tumbuh di kota kecil di Pangandaran. Ya tidak ada perpustakaan, tidak ada toko buku seperti di kota kecil lainnya di Indonesia. Tapi kebetulan ayah saya sebenarnya dia kadang-kadang ngajar untuk membantu satu sekolah, tapi dia lebih ke wirausaha. Kalau dia pergi kemana, dia kadang-kadang bawa buku anak-anak untuk dibaca oleh saya dan adik-adik gitu. Dan dari situ timbul kecintaan dari Anda. situ saya suka baca gitu, dan kalau saya pergi sekolah gitu di terminal bis itu ada taman bacaan ya, saya mulai baca cerita-cerita silat, Ko Fing Ho, Abdullah Harahap gitu ya. Hampir tiap hari saya mampir baca. Ya awalnya baca novel-novel seperti itu. Novel yang pertama yang dibaca yang mengubah betul-betul cara Eka berpikir atau melihat dunia, masih ingat apa? Yang membuat Eka, saya ingin menjadi seorang penulis. Kalau benar-benar saya ingin menjadi penulis dan benar-benar mengubah arah hidup saya, itu satu novel dari penulis Norwegia, Knut Hamsun. Hunger. Saya udah baca. Saya baca itu terjemahan Indonesia ada waktu di Jogja, yang menerjemahkan Ibu Mariana Katopo. Saya baca, saya rasa ini novel sangat ajaib dan sangat berbeda dari yang pernah saya bayangkan sebelumnya tentang novel gitu, dan entah kebetulan atau tidak itu juga bicara tentang seorang penulis pemula, saya rasa. Dan selalu kelaparan dan selalu tidak punya uang. Ya apa namanya? Tapi apa yang ditemukan? Apakah itu ceritanya atau cara menyampaikannya atau karakternya? Dan sebelum-sebelumnya kan Anda mungkin referensinya lebih banyak karena tadi baca komik dan lain sebelumnya sebagainya. Bagi saya novel itu ya cerita silat, petualangan, romance gitu. Ketika membaca novel itu ya terutama pertama nada suara si narator yang sangat jenaka, yang dia menceritakan sesuatu yang sangat pedih sebenarnya, kelaparan, ingin menjadi penulis tapi nggak berhasil, tapi dia selalu membawakannya dengan cara yang sangat jenaka, sangat nakal, dan di situ lahir cita-cita ingin jadi penulis. Itu juga sesuatu yang ajaib. Saya sampai sekarang juga suka bertanya-tanya kenapa novel yang menceritakan penulis gagal ini malah membuat saya pengen jadi penulis. Dan Anda sekarang 100% kan penulis kan? Tidak ada misalnya menulis kalau waktu senggang, tapi mungkin day jobnya melakukan hal yang lain. Enggak, praktis sudah berapa waktu ini bisa dibilang hanya menulis. Meskipun ya tidak menulis tiap hari, saya rasa saya selang-seling antara menulis dan membaca. Dan menyenangkan profesi menulis dengan segala macam, ya tadi kalau kita bicara
karakter di buku yang namanya Lapar ini, karakternya lapar terus dan kalau dia mau makan dia harus nulis satu kolom dan kalau kolomnya itu diterbitkan baru dia bisa membeli roti. Mungkin ini mencerminkan ya situasi orang seni di Indonesia juga sering seperti itu kan? Iya, kurang lebih seperti itu ya, seperti kenyataan seperti itu kadang-kadang ya ada aspek-aspek menyenangkan tapi juga ya ada aspek-aspek yang sangat tidak menyenangkan. Tapi tidak menyenangkannya seperti apa? ya dalam hal aspek pekerjaan kadang-kadang menulis kan juga sesuatu yang sangat melelahkan menghadapi kita hanya menghadapi apa ya katakan layar komputer, menghadapi gagasan kita diulang-ulang berhari-hari, kadang-kadang berminggu-minggu. Itu sesuatu yang secara mental dan secara fisik sangat melelahkan ya. Kadang-kadang saya misalkan di tengah-tengah menulis sangat kenapa sih ya harus melakukan ini. Tapi ya ketika aku tinggalkan dulu aku mau ngapain itu, aku relax enggak itu kita tetap aja selalu ada dorongan untuk kembali dan ini didukung oleh orang tua misalnya orang tua saya sulit untuk mengatakan apakah mendukung atau tidak, tapi mereka tidak pernah memaksa saya untuk menjadi apa atau tidak melarang saya untuk menjadi penulis ya. Buat mereka selama kamu senang melakukannya dan selama terutama kamu bisa mandiri dan tidak merepotkan orang lain ya, buat mereka itu sesuatu yang bagus lah. Artinya ya ayah saya juga suka baca, dia suka kasih buku gitu. Mungkin dia tidak terlalu eksplisit, saya rasa dia mungkin senang tapi dia tidak pernah mengatakannya. Ya, yang jelas kita pembacanya adalah orang yang mendapatkan manfaatnya dari sebuah tulisan yang betul-betul menginspirasi, tapi sering dapat writer's block gitu. Dan cara mengatasinya kalau bisa dibilang sering lah, sering sih mungkin tidak sering banget, tapi itu sesuatu yang alamiah, artinya aspek-aspek kelelahan atau apa gitu itu membuat kadang-kadang di satu titik menulis berhenti. Apalagi saya biasanya menulis memang tanpa persiapan tertentu. Saya hanya punya ide abstrak. Misalkan saya ingin menulis novel kriminal dengan pelaku dan korban sudah diketahui sebelumnya, tapi saya tidak tahu apa-apa selebihnya. Ya sudah saya cobain, saya tulis. Kadang-kadang di tengah, terus ini ceritanya mau kemana gitu. Itu kadang-kadang kita membuat berhenti ya. Saya rasa ini untuk mengatasinya. Ini proses melahirkan sesuatu yang cukup sulit ya. Iya, sangat sulit dan ya tidak tertebak arahnya gitu. Kadang-kadang itu proses juga akhirnya mandek dan tidak kemana-mana. Banyak novel saya yang akhirnya juga tidak selesai gitu. Ya mungkin berguna untuk novel berikutnya atau apa gitu. Tapi ya saya rasa itu sesuatu yang alamiah. Nah, penulis-penulis yang Anda sebut seperti Dostoyevsky dan Kafka dan juga Knut Hamsun dan yang dari Latin Amerika, mereka karakter-karakter unik tapi juga sering depressed ya. Mereka hidupnya itu penuh dengan tantangan sendiri. Nah, bagaimana Anda sendiri sebagai, apalagi Dostoyevsky, ya, kan selalu dia sendiri kan orangnya nggak happy gitu ya. Anda sendiri bagaimana, Eka? Saya rasa karena biasanya kan orang mengatakan kalau seorang artis itu biasanya mereka menjadi artis karena banyak gejolak dalam jiwanya, karena tidak happy atau karena sering depressed ini. Iya, saya lebih memilih menjadi penulis yang happy aja. Yang happy. Ada banyak senyum ya. Dan ada banyak contoh penulis yang juga tidak terlalu depresi seperti itu gitu. Meskipun ya ada di tengah-tengah. Tapi misalkan meskipun agak aneh ya diucapkan oleh Hemingway. Hemingway pernah mengatakan bahwa untuk menjadi penulis yang ideal kamu harus sehat dan harus happy gitu. Ya, tapi dia sendiri bagaimana nasib? Dia sendiri tidak sehat dan sangat tidak happy. Paling nggak tidak bagus sekali ya Eka, seorang penulis yang happy, senyum terus, atau ini mungkin ciri khas ya penulis dari Indonesia ya. Proyek yang terakhir bukunya, novelnya novel yang baru terbit. Secara singkat mengenai apa dan apa? Itu bisa dibilang percobaan saya untuk menulis fabel, ya fabel dalam arti yang tradisional tentang binatang yang bicara, itu tentang topeng monyet
di Jakarta waktu itu ditulis ketika Topeng Monyet masih beredar di Jakarta. Apa namanya, seekor monyet yang berlatih terus untuk menirukan gerakan-gerakan manusia karena dia ingin menjadi manusia. Oke, kita tunggu untuk kalau yang belum baca sekarang sudah bisa dibeli ya di toko buku. Nah, karena Eka sekarang seorang penulis yang sudah mulai dikenal dan salah satu penulis internasional di sini, writer to watch katanya di Publishers Weekly, ini menjadi beban sendiri bahwa sekarang audiensnya itu pasti karena sekarang sudah mulai ingin diterjemahkan dan banyak pasti publishers yang sudah mencari Eka untuk menerbitkan buku-bukunya. Ini ada perubahan dalam Anda melihat profesi Anda? Saya harap sih tidak terlalu banyak berubah ya. Ya tentu saja ada hal-hal yang berubah karena ya tentu saja pembaca lebih luas misalkan. Tapi saya rasa itu bisa jadi balance dalam arti di satu sisi ada beban dengan pembaca yang berbeda, tapi di sisi lain itu juga semacam apa ya, keuntungan dalam arti ya kita bisa berpikir ya mereka menulis mereka bisa membaca apa yang pernah saya tulis gitu. Kenapa saya harus mengubah apa yang pernah saya. Tapi tidak ada ketakutan bahwa nanti di novel berikut saya dianggap tidak sebagus yang sebelumnya dan lain sebagainya, karena kan sekarang sudah bisa diperbandingkan ya. Biasanya Haruki Murakami juga begitu ya, merasa seolah-olah orang tuh selalu menyoroti ini apalagi ini yang akan dilahirkan oleh saya rasa itu sesuatu yang pasti akan terjadi gitu. Setiap kali menerbitkan buku, orang akan bandingkan dengan buku sebelumnya, dan saya rasa itu sih tidak perlu menunggu penerbitan internasional atau apa. Di Indonesia pun itu terjadi gitu, orang membandingkan buku saya yang terbaru dengan buku sebelumnya gitu. Dan saya rasa ya bagi penulis saya lebih suka melihatnya dari sudut pandang yang lebih enak aja. Kalau orang bisa membaca novel yang saya umur 20-an, kenapa tidak membaca umur yang ketika saya sudah lebih tua gitu. Jadi ini memang jalur profesi yang akan terus diikuti sampai tua. Anda mengambil filosofi waktu S1. Filosofi hidup Anda apa? Filosofi hidup saya? Ya saya bermanfaat untuk orang lain dan membuat hidup saya menyenangkan. Iya, Eka, terima kasih banyak. Sama-sama. Sungguh menginspirasi dan buku Anda luar biasa dan saya tidak sabar untuk baca buku-buku yang berikutnya. Terima kasih, sama-sama. Ya. Buku adalah jendela dunia. Kecintaan akan ilmu pengetahuan membuat orang-orang ini lebih peduli terhadap sesamanya melalui kesadaran akan pentingnya membaca. Adalah Fauzi, seorang penjual jamu asal Sidoarjo yang membangun perpustakaan keliling. Setiap hari, Fauzi membawa buku sembari menjajakan jamu dagangannya. Fauzi biasa meminjamkan buku-bukunya kepada buruh pabrik di sekitar kompleks industri Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini sudah ada perpustakaan, jadi untuk meningkatkan segmen atau lebih luas dalam mengembangkan budaya baca, saya juga setiap hari berguna dengan pelanggan saya. Kenapa mereka juga tidak menjadi target untuk mengembangkan budaya baca itu sendiri? Gitu. Jadi mereka juga orang-orang yang tidak mungkin lah buku atau datang ke perpustakaan daerah, tidak mungkin karena mereka dalam 1 minggu mereka hanya libur hari Minggu. Jadi kalau kita fasilitasi dengan bacaan gratis yang dengan fleksibelnya mereka bisa meminjam durasi waktu paling lambat katakanlah 2 minggu, seminggu, mereka kan juga punya kesempatan untuk membaca. Berawal dari 30 buku, kini Fauzi memiliki lebih dari 7.000 judul buku yang tersusun rapi di perpustakaan rumahnya. Koleksi buku ia dapatkan dari hasil berjualan jamu dan dari para donatur. Fauzi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap para penghafal Al-Quran dengan menggratiskan dagangannya untuk mereka. Niatnya cuma satu, ingin menghargai para penghafal Al-Quran. Langkah Fauzi tak berhenti di sini.
ia mendirikan Stabatu atau stasiun baca tulis tempat para pecinta bacaan berkumpul. Fauzi juga mendirikan perpustakaan binaan di daerah Suko, Sidoarjo. Kebetulan kan saya juga lagi menyusui, dapat jamu gratis untuk memperlancar ASI. Ya lebih dihargai meskipun hanya sekedar jamu. Semoga Pak Fauzi diberikan jalan rezeki yang lancar dan barokah. Menyebarkan semangat membaca tidak mengenal batas lautan. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Ridwan Alimudin bersama perahu pustakanya membawa buku-buku bacaan bagi masyarakat pesisir di Selat Makassar. Ridwan mewujudkan perahu pustaka ini atas bantuan seorang budayawan asal Sulawesi Selatan, Nirwan Arsuka. Namun bukan hal mudah untuk membuat perahu ini rutin berlayar. Selain bahan bakar, Ridwan harus menanggung biaya kru perahu pustaka. Sedikitnya dia harus mengeluarkan 3 juta rupiah untuk menopang kebutuhan perahu pustaka. Tak hanya itu, risiko keselamatan saat berlayar pun harus dihadapi Ridwan dan perahu pustakanya. Ya memang begini harus risikonya kan, bahasa atau apa, kita sudah perhitungkan pasti masuk air. Makanya itu desain anunya ya. untuk Maksudnya kok mau repot-repot gitu loh. apa ya? Selama ini kan kita bangga sebagai cucu pelaut ulung. Di sisi lain ya memperhatikan adik-adik kita di pesisir, di pulau itu tidak ada yang seperti ini. Jadi ya resiko seperti ini ya mau tidak mau harus kita tempuh. Memang sudah niat begini. Iya. Apapun resikonya. Ya tetap resiko itu kan tetap kita pertimbangkan, misalnya tetap utamakan keselamatan atau apa. Jadi ya itu kalau saya waktu saya diamanahkan ini perahu, saya keluar dari pekerjaan saya supaya saya bisa fokus. Selain melalui jalur laut, Ridwan juga berkeliling di jalur darat menggunakan bendi untuk membawa perpustakaan kelilingnya. Variasi judul buku menjadi tantangan tersendiri. Buku bacaan koleksinya didapat dari sumbangan para donatur buku. Selain mendapat sumbangan buku, Ridwan juga dibantu para relawan dalam pelayaran perahu pustaka. Menurut saya di sekolah itu buku-bukunya pertama itu proyek. Jadi buku-bukunya menurut saya kurang berkualitas. Ini buku-buku yang tersedia di perahu pustaka ini sangat kreatif, desain mulai dari sampulnya, termasuk isinya itu sangat menarik sekali bagi anak-anak. Pengalaman kami karena untuk membuka ya. Iya, gairah membaca itu kan awalnya dari penampilan, melihat sampulnya bagaimana, untuk apalagi anak-anak kan gitu. Orang dewasa saja biasanya terjebak di penampilan, apalagi anak-anak gitu. Walau menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan, kepedulian Fauzi dengan perpustakaan kelilingnya dan Ridwan melalui perahu pustakanya semata-mata untuk meningkatkan derajat masyarakat di sekitarnya dengan menambah ilmu pengetahuan melalui membaca. Ulfa Karina, CNN Indonesia.